urusan dunia wal akhirat kita, dan Amin. juga menjadi wasilahnya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bahkan yang terpenting, mereka yang berada di alam barzah, dari sana pemilik kita, orang tua kita mendapatkan maghfirah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia kenikmatan yang begitu luas Allah berikan pada kita, sehingga saking luasnya kenikmatan Allah tak mampu kita untuk menghitung apa yang telah diberikan oleh Allah. Dan mereka yang menyadari begitu banyaknya kenikmatan Allah, maka mereka akan mudah untuk bersyukur di hadapan Allah. Syukur dengan menjalankan perintah Allah adalah satu wujud yang terpenting dalam hidup. Sebaliknya, kalau saja taat itu menjadi satu wujud syukur kita, maka bermaksiat berarti menunjukkan kekufuran kita di hadapan Allah. Oleh karenanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan menjadi hamba yang dijuluki Abdun Syakur, hamba yang paling bersyukur di hadapan Allah. Saking bersyukurnya Nabi, maka Nabi tidak mau protes dengan apa yang diberikan oleh Allah, sehingga muncullah sifat qanaahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita ittiba kepada Nabi, maka ittiba ini menjadikan kita keharusan kita untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak mudah untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, tapi selawat akan menjerumuskan kita kepada kemudahan. Dan selawat yang selalu kita baca kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan energi positif untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah yang bilang dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, ketika mereka mencintai Allah, maka mereka akan mengikutimu. Dan kalau mereka sudah mengikutimu, maka aku akan mengampuni segalanya, dosa-dosanya, dan aku berikan petunjuk. Oleh karenanya, orang yang banyak baca salawat, maka Allah memberikan 10 rahmat, dan 10 rahmat itu cukuplah untuk menunjukkan bahwa kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalankan sunnah Nabi. Para hadirin jamaah sekalian yang dicintai oleh Allah, kita lanjutkan karya daripada Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad. Kemarin kita sudah sampai kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa sesungguhnya kalian semua adalah orang-orang yang dalam keadaan telanjang kecuali orang yang aku berikan pakaian. Kita akan lanjut lagi kepada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini adalah hadis kursi, karena Allah Subhanahu wa taala yang berfirman tapi disampaikan oleh Rasulullah dan tidak dimasukkan dalam Al-Qur'an. Karena tidak dimasukkan dalam Al-Qur'an, maka menjadilah hadis kursi. Kalimat berikutnya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis kursinya, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi innakum tuti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Allah yang bilang pada kita, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ini kata Allah, innakum tuti'una bil-laili wan-nahar, wahai hamba-hamba Allah, aku ciptakan engkau berada pada kesalahan siang dan malam. Terkadang dibiarkan oleh Allah, padahal Allah punya kemampuan untuk mencegah hamba itu tidak bermaksiat. Tapi kenapa Allah biarkan hamba itu bermaksiat? Padahal hamba itu selesai sholat, selesai duha, selesai baca Quran, selesai melakukan semua aktivitas yang menuju pada Allah. Tapi anehnya, aktivitas itu selesai, maka wujudlah karya maksiat dari setiap anggota dan indera tubuh kita. Karena Allah sudah menyatakan dalam firman-Nya di dalam hadis kursi, ya ibadi kullukum tuti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika meletakkan kita pada kesalahan, tuti'una bil-laili wan-nahar, engkau berada pada kesalahan siang dan malam, tapi jangan khawatir, wa ana aghfiru dzunuba jami'an, aku mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosamu. Fastaghfiruni aghfir lakum, kalau engkau minta ampun padaku, aku ampuni. Ternyata bukan masalah dosa yang iblis ganggu, tapi masalahnya adalah
minta ampun atau tidak. Jadi kalau hamba itu berbuat dosa manusiawi, dan itu dikatakan oleh Allah dalam Quran dari hadis kursinya, bahwa ini statement Allah, dan Allah menyatakan bahwa kalian semua melakukan dosa siang dan malam. Tapi yang dibendung oleh iblis itu adalah jangan sampai dia minta ampun pada Allah. Kalau dia minta ampun pada Allah, selesai sudah, dosanya tidak akan tercatat di dalam catatannya. Kenapa? Karena Allah yang menyatakan wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Minta ampun engkau kepadaku, maka aku akan ampuni dosa-dosa. Maka ketika iblis senang dipanjangkan umurnya, tapi iblis menyesal. Kata iblis kepada Allah, ya Rabb, kalau engkau panjangkan umurku, maka aku akan ganggu sebanyak-banyaknya. Apakah engkau tidak takut dengan terjerumusnya mereka semua hamba-hambamu ke dalam neraka? Maka kata Allah, aku meletakkan maghfirah lebih daripada dosa yang telah kau jerumuskan mereka. Sehingga iblis tidak bisa lagi berkata. Kenapa? Kalau engkau mengampuni mereka dengan mudahnya, sia-sia apa yang aku kerjakan. Tapi inilah rahmatnya Allah yang menunjukkan bahwa Allah Maha Pengampun. Ini berikutnya. Ada lagi berikutnya dari sabda dari firman Allah di dalam hadis kursi, ya ibadi innakum lam yabtugha darra fatadurruni wa lan tablugha naf'i fatanfa'uni. Kata Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lan tablugha darri, tidak akan pernah sampai mudarat, tidak akan pernah sampai bahaya padamu. Tidak akan pernah sampai bahaya padamu, fatadurruni, kecuali bahaya yang telah aku tetapkan padamu. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, tidak akan pernah sampai bahaya, walaupun ada di benakmu bahwa ini akan terjadi seperti ini, walaupun ada di pikiranmu maka akan terjadi seperti ini. Tapi kata Allah, fatadurruni, tidak akan berbahaya itu. Walan tablugha naf'i fatanfa'uni. Dan juga kata Allah, walan tablugha naf'i fatanfa'uni, tidak akan pernah datang kemanfaatan fatanfa'uni, kecuali aku memberikan kemanfaatan padanya. Kalau kita pegang pada sabda dari firman Allah di dalam hadis kursi ini, kalau kita pegang ini, maka tidak akan pernah ada bahaya yang terjadi kecuali kita melihat bahwa Allah telah menguji kita. Kalau kita pegang hadis ini, ya hadis kursi ini kita pegang, kita aplikasikan dalam hidup. Ketika terjadinya musibah pada kehidupan kita, kita langsung ingat, ya ibadi innakum lan tabtugha darri fatadurruni, wahai tidak akan pernah sampai sesuatu mudarat padaku kecuali Allah yang telah menetapkan mudarat itu. Ada orang nipu kita, akhirnya kita ketipu. Itu tidak akan bisa kita terima. Sampai kapanpun akan teringat. Apalagi yang nipu gede banget. Wah, pokoknya sampai meninggal aja masih ingat tuh. Jadi itu kenapa? Karena dia tidak meyakini bahwa Allah yang telah menjadikan dia jatuh pada keadaan dia tertipu. Dan penipu itu diciptakan oleh Allah untuk datang kepada seorang hamba, dan dibiarkan oleh Allah dia melaksanakan aktivitas menipu. Tapi tujuannya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan sang penipu untuk menipu lantas kita tertipu, Allah ingin sekali menguji kita. Akankah engkau bersandar padaku dan engkau dalam keadaan meminta pertolonganku dan engkau meyakini bahwa aku yang menetapkan itu semua? Maka ketika kita katakan bahwa aku tidak tertipu. Kenapa? Tidak ada satupun yang menjadikan aku tertipu. Dan penipu itu bisa menipu karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengujiku. Adakah aku pada kelompok yang menyadari bahwa aku sabar dengan apa yang telah Allah berikan padaku. Sehingga ketika seorang ulama besar, saya Imam Jalaluddin, itu dibohongi oleh orang, lantas semua kebun-kebunnya hasilnya itu dibawa oleh orang itu. Dia bilang, aku akan bayar nanti Tuhan, bahwa kesemuanya aku ambil dulu. Maka ketika itu dia tidak kembali. Ketika dia tidak kembali, maka ada orang yang bertanya kepadanya, apakah engkau tidak menyesal aku memberikan? Kalau aku menyesal, berarti aku tidak reda dengan apa yang telah Allah tetapkan. Lantas bagaimana kerugianmu? Tidak akan pernah ada keuntungan kalau Allah sudah menetapkan kerugian, walaupun itu tidak hilang. Makanya ketika aku menerimanya, maka Allah menggantinya apa yang hilang dengan surga. Allah menggantinya apa yang hilang dengan surga.
Tapi mereka yang menipunya ketika mereka tidak taubat di hadapan Allah, Allah letakkan neraka. Tapi ketika dia menipunya, dia nikmati hasil tipuan, lantas dia taubat di hadapan Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, maka saat itulah dia tidak akan pernah menipu lagi. Saat dia menipu, karena orang-orang yang beriman pada Allah, sekali dia melakukan maksiat, dia tidak mengulang lagi. Kenapa? Dia sudah taubat di hadapan Allah. Oleh karenanya ada orang yang penuh dengan kemaksiatan, tapi ketika taubat Allah tidak akan biarkan dia terjerumus kepada nista maksiat-maksiat yang sudah terjadi. Oleh karenanya para jamaah sekalian, kalimat ini yang harus kita pegang, bahwa tidak akan pernah ada bahaya kecuali Allah telah tetapkan bahaya itu. Tidak ada manfaat kecuali Allah telah memberikan manfaat pada kita. Ini kan pernah kejadian, nggak jauh-jauh. Kejadiannya di mana? Di sini nih kejadiannya. Obat giginya manfaat, nggak taunya datang udah. Ya kan? Siapa itu? Yang ngasih siapa? Orang yang tahu manfaat obat. Kenapa dia bisa melihat manfaatnya? Karena dia merasakan. Dan dia pernah merasakannya, dia mengatakan, tapi dia tidak belajar tentang ilmu tauhid, bahwa ketika dia minum obat itu dia sembuh, bukan karena obatnya, tapi dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis kursi ini, watan pauni, tidak sampai kemanfaatan obat itu engkau sembuh kecuali aku telah menetapkan kau sembuh. Ustaz Ali minum, sembuh, bakar. Terus apa disesalkan? Tidak. Hadis ini menjadikan satu wujud di dalam bukti bahwa benar ya Rabb, engkau telah membuktikan. Padahal ya ibadi, kata Allah dalam hadis kursi ini, ya ibadi lam tatadurri fatadurni, aku menganggap itu akan mendatangkan manfaat, tapi engkau meletakkan bahaya pada itu. Dan aku tidak melihatnya. Kalau aku melihatnya, aku tidak akan terjang itu. Tapi semua manusia ditutup oleh Allah hijabnya untuk melangkah kepada satu langkah manfaat atau mudarat. Ada orang mau kecelakaan, pergi ke rumahnya seneng banget, girang, senyum, padahal mau kecelakaan. Kalau dibuka hijabnya oleh Allah, dia tidak akan melangkah. Tapi Allah tidak membuka hijab itu, dibiarkan dia tertawa, padahal dia menuju kepada mudarat. Ada orang yang sedih sekali, padahal dia menuju kepada kebahagiaan. Kenapa? Allah tidak memberikan kabar. Ini yang dikatakan oleh Allah dalam hadis kursinya, ya ibadi lan tablugha darri fatadurni. Maka ketika orang kerja, dapat uang, dapat harta, fatadurni, tidak akan sampai itu mudarat kecuali Allah menyampaikan. Dan sama juga, ada orang kalau punya duit 1M, senang nggak kita? Senang nggak? Tapi ada orang yang nyesel, punya duit 1M sampai maki-maki. Apa dia bilang? Gara-gara orang tua saya punya duit banyak 1M, dia mau ngambil ke bank, akhirnya dibunuh. Kenapa? Gara-gara habis ngambil duit 1M di bank. Kenapa? Duitnya diambil, orangnya dibunuh. Gara-gara duit 1. Orang berpikir bahwa 1 miliar itu bisa beli apa-apa, tapi dia Allah letakkan dengan 1 miliar harus terbunuh. Mau kayak begitu? Berarti mau gak 1M? Mau gak usah. Mau maunya gak usah. Gak usah. Kenapa? Karena memang kenyataannya sudah terbukti dengan hal itu. Banyak sekali kisah-kisah yang Allah berikan, itu semua ternyata tidak mendatangkan manfaat tapi mudarat. Ada yang mendatangkan mudarat tapi manfaat. Ada orang sedih banget dia. Kenapa? Anaknya jatuh. Jatuh dari mana? Dari tangga lantai 1 di masjid, turun ke bawah, dia gelinding sehingga penuh dengan luka. Ketika penuh dengan luka, sedih sekali, dan dia mengenal sekali. Akhirnya ketika itu dia katakan, saat musibah itu saya menangis dan merintih. Apalagi ketika dokter mengatakan bahwa biaya untuk semuanya itu sampai ratusan juta. Tapi ternyata ketika saat itu terjadi, aku begitu gembiranya. Yang memiliki masjid, semua pengurusnya menanggung itu semua. Tidak cukup dengan itu, ada orang-orang yang datang memberikan bantuan. Biaya cuma 100 juta, tapi kami mendapatkan 400 juta. Mau anaknya jatuh? Ini kenapa? Karena memang dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinyatakan, dan itu terjadi padanya.
Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursinya. Dan berikutnya kata Allah, ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum kanu ala aska qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fil mulki syai'an. Kata Allah, ya ibadi wahai hamba-hambaku, law anna awalakum, andai kata kalian semua berkumpul, awalakum dari orang pertama Nabi Adam alaihissalam, wa akhirakum sampai orang yang terakhir nanti pada hari kiamat, kumpul semuanya menjadi satu. Dan ketika mereka kumpul menjadi satu, wa insakum wa jinakum, bukan manusia saja, jin juga kumpul menjadi satu. Manusia menjadi satu, jin menjadi satu, dari Adam sampai dengan manusia terakhir, kumpul semuanya menjadi satu. Kanu ala qalbi rajulin wahidin, dia berada pada nilai yang paling taat. Jadi kata Allah, dari Adam sampai manusia terakhir nanti pada hari kiamat, kumpul semua, jin, manusia kumpul semua menjadi satu. Kanu ala askal kabir rajulin, dan mereka semua adalah orang yang paling taat, tidak pernah bermaksiat sama sekali di hadapanku. Apa kata Allah? Mazada fi zalika mulki syai'an, tidak tambah kerajaanku, tidak tambah keagunganku, tidak tambah kemuliaanku. Karena kemuliaan Allah tidak bersandar pada mereka semua yang taat, tapi kemuliaan Allah tidak sama sekali bersandar pada nilai ketaatan kita. Makanya kata Allah di dalam hadis ini menunjukkan agar ketika kita taat bukan berarti kita meninggikan Allah. Karena Allah adalah zat yang maha tinggi, tanpa kita taat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah zat yang tetap menjadi Tuhan, menjadi Allah Rabbul Alamin, Tuhan penguasa alam, walaupun kita tidak dalam keadaan tunduk kepadanya. Dan ini yang dikatakan oleh Allah dalam hadis kursi, apabila kalian semua kumpul, orang yang pertama yang terakhir ada pada nilai ketaatan yang paling tinggi, maka itu tidak akan tambah pada nilai kekuasaanku atau nilai kerajaanku. Jadi Allah tetap menjadi raja. Kalau di sini kan enggak. Satu negara warganya tidak taat, tidak senang dengan presidennya. Kira-kira gimana presidennya? Jatuh tumbang. Kenapa? Karena semuanya di demo. Akhirnya terjadilah yang namanya istilahnya demonstrasi menurunkan seorang presiden. Pernah terjadi. Soeharto diturunkan. Pernah terjadi lagi, Habibie pernah diturunkan. Jadi dia harus bersandar pada masyarakat, dia harus bersandar kepada warga atau kepada penduduk Indonesia. Itu seorang presiden. Dia tidak punya kekuatan, dia harus bersandar pada warganya, dia harus bersandar kepada penduduknya. Kalau dia coba menyakiti penduduknya, maka semua penduduknya yang disakitinya akan protes dan terjadilah turun derajatnya. Tapi Allah semuanya dalam keadaan taat, Allah tidak tambah. Dan sama sekali Allah tidak akan tambah. Sampai di sini dikatakan oleh Allah, ya ibadi wahai hamba-hambaku, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum kanu ala afjari qalbi rajulin. Sama juga, kalau kalian semua kumpul menjadi satu, dari Nabi Adam sampai orang yang terakhir, para jin dan para manusia, mereka semua adalah ahli maksiat paling bejat di dunia. Apa kata Allah? Kata Allah, wa qidi minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Tidak kurang kerajaanku, aku tidak menjadi hina. Jadi Allah tidak menjadi hina. Jadi kalau semuanya maksiat, cikuntik semuanya maksiat, nggak ada yang sholat, nggak ada yang melakukan, Allah tidak akan hina, tetap Allah mulia. Ini yang dikatakan. Hadis ini kita simpan pada kalbu kita dan kita nyatakan bahwa nilai taatku tidak berefek pada Allah. Nilai maksiatku juga tidak berefek pada Allah, tapi kembali kepada diriku. Dan ini yang dikatakan, ketika orang itu taat, maka tidak menjadikan Allah itu menjadi tinggi. Kita maksiat tidak menjadikan Allah itu menjadi rendah, tapi kembali pada kita. Kalau itu tidak menjadikan Allah tinggi, tidak menjadikan Allah menjadi rendah, berarti ketika orang itu taat menjadikan orang itu tinggi di hadapan Allah. Dan dia maksiat menjadikan dia turun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berikutnya kata Allah dalam hadis kursi ini, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ibadi law anna awalakum wa insakum wa jinakum,
katanya wa jinnakum wa ajra wa akhirakum, dan orang yang terakhir semuanya, wa insakum wa jinnakum, manusia dan jin kumpul menjadi satu, qamu fi sa'idin wahidin, semuanya kumpul di lapangan, minta semua, minta pada Allah. Fas'aluni, mereka semua minta kepadaku, fa'ataitu, maka aku akan memberikan kulla wahidin, dari setiap mereka yang meminta, manusia dari Adam alaihissalam sampai manusia terakhir, para jin semuanya kumpul menjadi satu di lapangan, dan dia mengangkat tangan padaku, maka aku akan memberikan apa yang minta. Fa'ataitu, aku berikan kulla wahidin mas'alatu, apa yang mereka minta. Mana kau sazalika bima indi, tidak berkurang ketika aku memberikan sesuatu pada mereka yang kumpul di tanah lapang itu. Ada orang kaya ketika beri hartanya nggak kurang? Ada nggak? Nggak ada, semuanya kurang. Dia megang duit 10 juta, bagian anak yatim 10 orang, 100.000, kurang nggak duitnya? Kurang. Tapi Allah, mana kau sazalika minni, tidak berkurang ketika aku membagi itu semua. Inilah hasanah Allah. Allah tidak akan pernah berkurang apa yang dimilikinya, karena zat Allah subhanahu wa ta'ala ketika memiliki kekayaan, maka kekayaan itu tidak terbilang, dan kekayaan itu tidak akan pernah habis. Allah telah membuktikan dengan adanya air Zam-Zam. Ketika diambil oleh semua orang, Allah membuktikan tidak habis. Kalau air Zam-Zam habis, akhirnya ngebor kan kacau urusannya. Siapa di Menteng Dalam yang paling jago ngebor? Diundang ke Mekah untuk ngebor air Zam-Zam. Dan beritanya kan jadi lucu, air Zam-Zam kekeringan, harus dibor lagi sampai dalam. Ternyata dari Nabi Ismail alaihissalam sampai sekarang tidak ada kisahnya air Zam-Zam harus dibor. Kenapa? Padahal itu tanah tandus, tanah kering yang gersang sekali. Tapi kenapa di tempat yang gersang bisa ada mata air yang tidak pernah berkurang? Inilah yang dikatakan kekuasaan Allah Jalla Jalaluhu. Nah, ini yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis kursinya. Sampai yang terakhirnya dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis kursinya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Ibadi, innama hiya a'malukum usiha lakum awfiyakum iyaha, faman wajada khairan falyahmadillah, wa man jada ghairu dzalik fala yalumana illa nafsu. Dan diakhirkan oleh hadis kursi ini, ya ibadi innama hiya a'malakum, sesungguhnya semua amal pekerjaanmu, asohadakum, akan kembali kepadamu, summa uwafikum iyaha, kemudian ditampakkan kepada kalian semua. Faman wajada khairan, kalau kalian pernah melihat ada kebaikan pada diri kalian, faliyahmadillah, maka pujilah Allah. Wa man wajada ghairu dzalik, kalau kalian menemukan ada sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan kalian temukan pada diri kalian, dzalika, yang demikian, fala yalumana, jangan engkau menyalahkan Allah, illa nafsahu, kecuali kau mengatakan ini diriku yang zalim di hadapan Allah. Jadi jangan bilang gara-gara Allah nggak kasih petunjuk akhirnya saya minjam sama rentenir. Kalau Allah kasih rezeki mah aku tidak minjam ya Allah. Akhirnya protes dengan Allah, ya Allah, karena engkau tidak berikan aku rezeki, engkau tidak tolong aku dari kekurangan, makanya aku ambil pinjaman riba. Padahal Allah sudah menguji, adakah engkau sabar dengan apa yang kau minta? Karena Allah sudah berfirman dalam hadis ini, dalam diskusi ini, kalian kumpul menjadi satu, kalian minta aku berikan. Dan ternyata itu belum kita buktikan dalam hidup ini. Kenapa tidak kita buktikan? Karena kita tidak mau membuktikannya. Kalau orang ingin membuktikan bahwa dia adalah orang yang dermawan, dia datang ke rumahnya dan dia minta. Ketika dia minta, dia ketuk pintunya, lantas diberi, dia akan mengatakan si fulan dermawan. Dan ketika engkau yakin dengan Allah, maka cobalah engkau nisbikan makhluk, kau datang pada Allah dan kau minta pada Allah, sampai Allah mewujudkan itu semua, sehingga engkau mengatakan, benar ya Rabb, engkau adalah zat yang maha pengasih. Kalau itu sudah dibuktikan, maka hamba itu telah yakin pada Allah dan dia tidak akan gundah gulana. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Allah mencukupinya. Ini yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi hamba yang ma'rifat di hadapan Allah. Cukuplah hadis kursi ini sebagai pegangan untuk jalan hidup kita sehingga kita menjadi hamba yang mendapatkan keridhaan Allah. Al-Haziniyah walaupun sirah wa ila Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayya amin. Saya mohon maaf atas segala kata yang tidak baik. Semua kebaikan adalah petunjuk dan hidayah dari Allah. Subhanallah bihamdi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.